takut kehilangan produktivitas karyawannya, atau bahkan takut kalah saing dengan teknologi. Satu-satunya cara biar nggak lagi takut adalah berubah. Menambah nilai-nilai baru melalui soft skills maupun digital skills yang relevan demi beradaptasi dalam era yang dinamis ini. Kami dapat mendukung setiap perubahan baik yang dilakukan, memberantas rasa takut, selalu siap bertahan di segala kondisi dengan nilai baru yang dimiliki. Karena bagi kami, 1+1 bukan sama dengan 2, melainkan 3. Bersama kita bangun nilai baru. Oke, baik. Selamat malam teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semua. Selamat malam dan selamat datang para peserta Kaizen Talk. Terima kasih banyak sudah menyempatkan dirinya dan waktunya untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Gimana kabarnya Bapak, Ibu, Kakak, adik, dan teman-teman semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dimanapun kalian berada. Baik, sebelum saya memulai acara kita pada malam hari ini, saya ingin menyapa-nyapa terlebih dahulu teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Teman-teman boleh untuk mencantumkan namanya dan asal kotanya dari mana, serta pekerjaannya apa. Apakah masih pelajar, mahasiswa, atau sudah bekerja. Boleh teman-teman ramein di kolom chatnya, agar kita bisa saling berkenalan satu sama lain. Oke, nggak usah malu-malu, biar kita bisa akrab satu sama lain. Oke, di sini udah ada Kak Jonathan. Dari mana nih Kak, mahasiswa? Oke, sambil teman-teman memperkenalkan diri di kolom chat, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Alaya Firiski mendapatkan kehormatan untuk menjadi host dan moderator dalam sesi Kaizen Talk malam hari ini yang bertemakan Creating a Culture of Adaptation and Innovation in the Face of Technological Change and Advancement. Oke, teman-teman sekalian, di sini di kolom chat sudah ada Kak Sally dari mahasiswa UIN Wali Songo Semarang dari Kendal. Halo Kak Sally, gimana di Kendal? Apakah cuacanya panas atau hujan atau cerah? Oke, di sini teman-teman sekalian boleh dilanjut untuk memperkenalkan dirinya. Alhamdulillah cerah, sama di kota saya juga cerah. Oke. Oke, di sini ada Kak Khairul Marullah, mahasiswa. Mahasiswa dari mana nih, Kak? Asal daerahnya boleh dicantumin juga, teman-teman. Oke, yang terbaru di sini juga ada Husen Bonan dari Surabaya. Halo, Kak Husen. Selamat malam. Oke, teman-teman boleh dilanjut untuk memperkenalkan dirinya di kolom chat. Dan karena kita memiliki keterbatasan waktu untuk Kaizen Talk malam hari ini. Nah,
Sebelum saya memasuki inti acara kita pada malam hari ini, izinkan saya bertanya kepada teman-teman, apakah teman-teman di sini tahu bahwa Kaizen Room ini memiliki beberapa ruang? Apakah teman-teman bisa menyebutkan apa saja sih ruang-ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room? Boleh dicantumin di kolom chat-nya, saya hitung 5 detik. Oke, ada nggak nih yang tahu apa aja sih ruang-ruang yang ada di Kaizen Room? 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sebenarnya masih belum ada yang tahu nih kayaknya ya, apa saja sih ruang-ruang yang ada di Kaizen Room. Oke, baik. Izinkan saya memperkenalkan beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Jadi, Kaizen Room itu memiliki 4 ruang. Yang pertama yaitu ada ruang usaha. Ruang ini hadir sebagai solusi untuk membantu para UMKM dari level pemula dengan rancangan strategi yang relevan dan mampu diimplementasikan secara tepat. Kemudian yang kedua ada ruang kreasi. Ruang ini hadir untuk membantu teman-teman sekalian membangun karir serta situasi dan kebutuhan akan kecakapan digital. Kemudian ruang yang ketiga itu ada ruang interaksi. Ruang interaksi ini sebagai solusi bagi teman-teman sekalian yang ingin memperdalam kemampuan komunikasi untuk meningkatkan karir teman-teman sekalian. Dan yang terakhir yaitu ada ruang apresiasi. Ruang apresiasi ini sebagai upaya untuk menciptakan inklusivitas, karena Kaizen Room percaya bahwa semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk mengembangkan potensinya. Nah, itu dia tadi beberapa ruang yang dimiliki oleh Kaizen Room. Untuk informasi lebih lanjut mengenai apa saja sih kegiatan-kegiatan yang ada di setiap ruangnya, apa saja sih program yang ada di setiap ruangnya, teman-teman boleh mengecek link atau mengecek link di bio Instagram Kaizen Room di @kaizenroom. Oke, supaya kelas kita pada malam dengan kondusif, saya akan membacakan tata tertib yang bisa teman-teman sekalian perhatikan selama acara berlangsung. Yang pertama, teman-teman sekalian dimohon untuk mematikan mic atau dalam keadaan mute selama sesi berlangsung supaya sampai waktu dipersilahkan untuk open mic. Kemudian, selama sesi berlangsung, teman-teman boleh mengajukan pertanyaan melalui kolom chat. Namun pertanyaan teman-teman akan kita bahas bersama-sama pada sesi tanya jawab. Dan teman-teman sekalian juga boleh pada sesi tanya jawab menggunakan fitur raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada narasumber kita. Dan yang terakhir, teman-teman juga boleh nih untuk menyalakan kameranya agar terlihat wajah-wajah semangat untuk belajar malam hari ini. Dan jangan lupa teman-teman juga boleh mendokumentasikan kegiatan kita pada malam hari ini serta menguploadnya di sosial media teman-teman dan jangan lupa di tag Instagram Kaizen Room serta narasumber kita. Oke, sebelum saya memanggil narasumber kita pada malam hari ini, ada video yang mau ditayangi dulu nih oleh kakak operator. Kakak operator dipersilahkan. Oke, di video tadi sudah di-spill ya narasumber kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita panggilkan Kak Rizky Ayu Febriana selaku Chief Learning Officer of Kaizen Room. Halo Kak Rizky Ayu. Halo Kak, suaraku terdengar? Oke, terdengar jelas di saya. Oke. Sebelumnya aku manggilnya apa nih, Kak Rizky, Kak Ayu, atau Kak Kak Febri? Rizky aja. Kak Rizky aja. Kak. Oke, Kak Rizky gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah aku sangat-sangat sehat dan bahagia Kak Alia. Kak Alia sendiri gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah juga sehat.
posisi lagi mana, Kak? Apakah di rumah atau di kantor? Aku lagi di rumah kebetulan Kak Alia, di rumah Oh, di daerah Depok. Spill nih ya di oke. Depok. Oke, teman-teman di sini ada kan yang di Depok, mungkin Iya nih ada bisa nih satu ada dom Depok. kenal. Oke, malam hari ini kita akan membahas mengenai, budaya adaptif dan inovatif di, era digital pada saat ini ya, Kak, ya. Untuk materinya apakah sudah siap, Kak Rizky? Udah siap Kak Alia, tapi aku minta bantuan tadi Kakak operator buat bantu share screen karena kebetulan sinyal aku lagi nggak aman nih Kak dari tadi. Jadi Oke. nanti tolong dibantu share screen oleh operator. Oke. Mungkin tim operator bisa membantu dan apakah sudah siap untuk menyampaikan materi malam hari ini, Kak? Sudah, insya Allah siap Kak Alia. Oke. Oke, baik, saya ingatkan untuk waktu pemaparannya 40 menit ya, Kak, ya. Dan untuk, eee, sebelum sebelum waktunya habis, izin saya juga mengingatkan. Baik, panggung virtualnya saya persilahkan. Baik, terima kasih Kak Alia. Baik, silakan Kakak operator untuk bantu share screen materinya. Saya buka dulu ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat untuk kita semuanya. Selamat datang dan terima kasih kepada Kaizen Team, Kaizen Room Team telah mengundang saya kembali di acara Kaizen Talk ini. Jujur saya senang sekali hari ini bisa berbagi dan ketemu teman-teman semuanya. Alhamdulillah ada sekitar 40-an peserta ya hari ini. Keren banget teman-teman di hari Jumat malam yang udah bau-bau hawa-hawa weekend ya, tapi teman-teman masih semangat untuk belajar. Nah, sebelum itu tadi saya juga amazed sekali ya sama video pembukaan tadi karena ada wajah saya. Jadi kayak wah, sekarang keren banget Kak Izen. Terima kasih. Dan tentunya teman-teman karena tadi udah di-spill juga nih sama Kak Alia tentang materi kita hari ini. Jadi saya nggak mau lama-lama lagi karena materinya cukup padat dan banyak nih ya. Biar nanti kita cukup diskusinya juga. Jadi aku langsung aja ya ke materi kita. Nah, hari ini kita akan belajar salah satu hal yang menarik tentang adaptasi. Jadi dari judulnya aja tuh udah keren banget ya teman-teman. Creating culture of adaptation and innovation in the face of technology change and advancement. Jadi intinya gimana cara kita untuk belajar beradaptasi, menyesuaikan diri gitu ya, bahkan membuat lingkungan kita sesuai gitu ya, dan kitanya bisa maksimal dalam melakukan suatu hal itu. Intinya seperti itu dalam era sekarang gitu ya. Next dulu. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Ya, nama saya Rizky Febriana, tadi udah di-spill sama Kak Alia, panggilannya Rizky aja. Oke, teman-teman maaf ya kalau ada suara-suara motor, suara pedagang ya yang lewat karena rumah saya kebetulan pinggir jalan raya, jadi ada noise-noise ini, tapi semoga aman ya dan tidak mengganggu proses belajar kita. Saat ini saya menjabat menjadi Chief Learning Officer di Kaizen Room, yaitu salah satu tadi udah di-spill juga, salah satu konsultan firm yang ada di Jakarta. Kami fokus untuk di bidang SDM, teknologi pendidikan, di mana ya aku bertugas untuk bikin kurikulum, program, dan lain sebagainya. Nah, saya juga seorang dosen praktisi di program Kampus Merdeka, mengampu mata kuliah bisnis digital. Kemudian saya juga bisnis coach di Rumah Siap Kerja, salah satu program dari Bapak Sandiaga Uno yang fokus pada pelatihan dan pembentukan kaum muda-mudi di Jakarta yang punya ketertarikan di bidang entrepreneur. Ya, kemudian saya juga trainer di Emerald Foundation, salah satu program yang fokus kepada pembentukan karakter anak bangsa ya, entrepreneur juga yang anak-anak muda juga, di mana yang fokus pada pembentukan karakter digital dan juga inklusif tentunya. Dan dulunya saya punya background bekerja di salah satu program pelatihan unggulan dari Google Indonesia, kurang lebih 4 tahun 7 bulan, ya hampir 5 tahun gitu ya sebelum saya bergabung dengan Kaizen. Nah, modal inilah yang nanti akan saya jadikan contoh, mungkin beberapa contoh bagaimana kita bisa beradaptasi. Karena nanti teman-teman pasti kaget, background saya ternyata jauh sekali dengan bidang yang saya tekuni sekarang. Jadi nanti mari kita bersama-sama untuk belajar ya di sini. Karena pas banget nih, kebanyakan tadi saya lihat dari mahasiswa yang mungkin saja sekarang lagi bersiap untuk internship atau mungkin udah mau lulus gitu ya. Jadi ini bisa membuat modal teman-teman gimana sih sebenarnya cara kita beradaptasi dan bisa agile gitu ya, atau bisa punya jiwa resilience gitu, ketahanan di lingkungan yang baru kayak gitu. Oke, itu teman-teman jangan lupa untuk follow Instagram dari Kaizen Room karena pastinya akan banyak
kelas-kelas menarik lainnya yang ada di Kaizen, dan kalau teman-teman boleh juga follow Instagram saya ya. Kali aja saya ada share kelas-kelas lain di luar dari program Kaizen gitu ya, yang bisa teman-teman dapatkan informasinya dan tentunya bisa teman-teman ikuti gitu. Oke, kita lanjut aja. Next-nya hari ini kita akan belajar tentang adaptasi ya, intinya saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah being adaptive. Ini lebih ke perkenalannya, bagaimana kita tahu sebenarnya adaptive itu apa sih gitu. Kemudian how to be adaptive, lebih kepada kita tahu bahwa bagaimana menerapkan ilmu-ilmu adaptif atau bagaimana cara kita untuk menjadi adaptif gitu. Kemudian terakhir adalah tips and strategy for being adaptive, khususnya di lingkungan kerja. Karena bahwasanya teman-teman di sini nanti masuk ke dunia baru ya, entah dunia kerja, di organisasi baru, dan lingkungan barunya. Seperti itu. Next lagi. Nah, yang pertama adalah, sebelum kita masuk, saya punya video, biar teman-teman ada gambaran, oh ternyata adaptif itu seperti ini ya. Kita pakai contoh yang paling mudah gitu ya, karena adaptif itu kan menyesuaikan diri intinya kan, nanti saya bahas juga. Kita lihat video dari si Bunglon ini dulu. Silakan di-play videonya. Hi everyone, it's Yanis here, and in this video we will explore what is adaptability. Our world is constantly changing and evolving, and if we are not able to change with it, then we'll be ultimately left behind. If this is your first time on this channel, then make sure you subscribe and hit the bell icon to get updates on my latest videos about time management and productivity. Adaptability is a skill of being able to rapidly learn new skills and behavior in response to changing environment and circumstances. This is true in every area of our life, be it our physical conditions, family life, friendships, or professional life. The economy is changing all the time, and businesses need to respond and adapt to the change to be able to stay in the game. Trends come and go, people change their preferences, and you have to be ready to react when it happens. Adaptability is also an important skill in the workplace that can give you an advantage over other people in your team or department. People generally don't like change because it requires more effort than to do the things in the same old way as you have used to do them for years. This is why people try to resist change whenever possible, but doing things in the same way comes with opportunity cost. Every time you don't try out new strategy or new approach, you are potentially missing out on better ways of doing things. So you have to start embracing change in your life, and as you do that, you'll be surprised to see what progress you're making. If you're feeling stuck in your life, then sit down and revisit your goals. Put something down that really inspires you. Maybe start waking up early in the morning or upgrade your morning routine. That will give you a new spark to start the day. I hope that you enjoyed this video and I was able to give you a quick summary of what adaptability is and what role it plays in our life. If you enjoyed this video, I would really appreciate if you could press the like button, as this will help the video reach more people and spread the message. Oke. Teman-teman gimana? Videonya bahasa Inggris ya, tapi pasti teman-teman ada menangkap beberapa kata yang relatif familiar ya di telinga teman-teman karena sering banget dibahas. Itu ada alamatnya, jadi kalau teman-teman mau nonton lebih lanjut lagi pelan-pelan sambil dicatat juga silakan. Oke, dari video tadi kita next dulu aja Kak, biar langsung dibahas di pengertiannya. Ya, being adaptive ya, section 1 ya. Jadi tadi ya being adaptive berkaitan dengan judul kita pas banget ya. The world is change gitu ya, banyak inovasi, banyak perubahan teknologi, perubahan sudut pandang dan segala macam. Itulah membuat kita menjadi seseorang yang harus punya kapasitas atau kemampuan untuk beradaptasi. Boleh di next, Kak? Oke. Nah makanya untuk menjadi being adaptive itu tadi teman-teman, definisi dari Halo, Kak Rizky. Oke, udah nyala ya. Nah, tadi kepencet, maaf ya teman-teman. Nah, kemampuan menjadi adaptif itu seperti apa? Oke, kalau dari pengertian yang bisa teman-teman lihat juga di slide gitu ya, kemampuan untuk belajar secara fleksibel dan juga efisien ya, secara kita mampu untuk menyesuaikan diri di lingkungan yang baru. Intinya seperti itu aja. Nah, makanya pengertian adaptif ini banyak sebenarnya ya versinya teman-teman. Nah, berkaitan dengan video tadi, gimana caranya kita punya planning, punya rencana juga sama aja ya. Punya hal yang bisa kita lakukan biar kita tuh tetap
bisa sesuai dengan lingkungan kita. Intinya seperti itu. Nah, kita nggak fokus pada definisi si adaptasi ini ya. Kita akan fokus kepada keterampilan yang membuat kita bisa menyesuaikan diri gitu. Jadi adaptif itu bukan berarti oh ya udah deh adanya kayak gini, ya udah ikut aja. Nggak kayak gitu. Kita harus tetap memaksimalkan apa yang kita punya biar apa yang kita lakukan nanti hasilnya tetap maksimal. Intinya gitu. Oke, kita next lagi aja. Nah, kenapa sih adaptif itu penting? Ini yang menarik ya teman-teman, biar teman-teman makin terbuka wawasannya. Jadi kadang banyak pertanyaan gini, kenapa sih Kak kita harus beradaptasi? Kenapa sih Kak kita harus adaptasi? Mending saya keluar aja, mending saya menghindari itu, mending saya nggak usah gitu ya, ngoyo, intinya gitu. Teman-teman, dari kita bisa beradaptasi sebenarnya banyak keuntungan lain yang bisa kita dapatkan. Saya sudah merangkumnya jadi 4 ya, dari mulai fleksibilitas, inovasi, ketahanan, dan juga ketangkasan. Pertama, kita ke fleksibilitas. Kemampuan kita untuk beradaptasi tadi ya, adaptability itu memungkinkan kita sebagai seorang individu menjadi lebih fleksibel tentunya. Fleksibel seperti apa Kak? Gitu kan. Di mana teman-teman bisa fleksibel terhadap pekerjaan teman-teman, pemecahan masalah, problem solving-nya, kemudian pengambilan keputusan, sampai teman-teman dalam hal untuk menentukan karirnya nanti. Gitu. Karena apa? Ini membantu teman-teman untuk menyesuaikan diri dengan keadaan yang selalu berubah gitu ya, dan juga menavigasi melalui tantangan yang tidak terduga gitu. Jadi gimana caranya teman-teman bisa fleksibel gitu. Oh, ternyata pas aku masuk di organisasi baru ini ya, atau di kampus baru ini ternyata ada tahu bulat ya teman-teman, maaf. Agak ke-distract ya teman-teman, jadi jangan bingung ya, nanti tiba-tiba mau beli tahu bulat. Oke, kita balik lagi ke slide. Nah, ketika teman-teman punya skill untuk adaptasi, teman-teman bisa juga fleksibel gitu ya. Artinya teman-teman gini tadi, ketika keadaan berubah, teman-teman nggak kaget gitu. Oke, wah tiba-tiba aku harus rubah nih jadi rencana C gitu. Aku udah punya rencana A sama B, gimana ya caranya ya gitu kan. Kita jadi lebih fleksibel karena tadi kita mampu beradaptasi gitu. Kemudian yang kedua itu inovasi. Nah, pola pikir teman-teman yang mampu beradaptasi gitu ya, mendorong kita untuk selalu berinovasi dan juga kreatif. Karena apa? Kita nggak akan stuck gitu. Kita punya grow mindset. Nanti coba saya jelaskan grow mindset seperti apa. Individu yang punya keterampilan adaptability gitu ya, dapat berpikir di luar aturan gitu ya, out of the box gitu ya, dan menemukan solusi baru untuk masalah yang lagi dihadapin gitu. Karena dunia kan berkembang terus ya teman-teman. Misal nih Kak, ternyata sekarang udah nggak bisa nih pakai botol A gitu ya, misal lagi di bidang produksi gitu. Oh ya udah, kita harus berinovasi nih, gimana caranya kita tetap pakai bahan plastik tapi botol ini tetap ramah lingkungan gitu. Oh berarti pakai plastik yang bisa didaur ulang misalnya seperti itu. Jadi berinovasi karena tadi kita harus beradaptasi, akhirnya kita memunculkan ide-ide baru kayak gitu. Nomor 3 yaitu ketahanan atau resilience ya bahasa gaulnya. Seseorang yang punya kemampuan adaptasi gitu ya, lebih siap untuk bangkit kembali gitu ya, jatuh nih bangkit kembali dari sebuah kegagalan gitu ya, atau kemunduran gitulah gitu ya, karena mereka bisa belajar dari kesalahan yang pertama, diperbaiki, melakukan penyesuaian, gerak maju lagi gitu. Nah orang-orang yang nggak punya ketahanan atau yang gampang menyerah ketika dia gagal, ya udah deh gagal kok, ya udah deh aku nggak mau nyoba lagi, ya udah deh pulang aja gitu. Tapi orang-orang yang punya kemampuan adaptasi ketika dia gagal, dia akan mencoba cara lainnya. Coba lagi deh, aku sesuaiin deh kalau ternyata ini nggak bisa, coba pakai cara ini. Balik lagi, berinovasi tadi kan, fleksibilitas gitu. Akhirnya dia tetap bisa maju gitu. Nggak gampang jatuh gitu. Terakhir itu ketangkasan. Nah, tadi ya di video tadi juga berkaitan dengan judul kita juga, berkembangnya era gitu ya, membuat kita tuh harus gesit, harus satset gitu saya. Harus satset, harus bisa berkompetisi gitu ya. Nah, makanya orang-orang yang beradaptasi ini dapat berputar secara tepat, intinya bergerak secara cepat dan dalam menanggapi tren gitu, atau dalam menanggapi sebuah problem baru gitu. Mereka lebih gesit, lebih bisa menangkap peluang dan juga kesempatan yang muncul karena mereka lebih gesit gitu ya, nggak tunggu-tungguan, nggak yang oh ya udah deh misal nih buat yang kreator gitu ya, oh ya udah deh kemarin FYP-nya ini aku bikin konten ini aja deh, tapi mereka nggak mau ini gesit buat oh coba deh aku riset lagi deh besok kira-kira tren apa ya yang keluar. Jadi kalau misal ternyata
video yang dia bikin buat tren besok itu nggak FYP, dia udah punya opsi lain gitu ya, karena tadi dia tangkas nih melihat peluang-peluang yang ada gitu. Jadi itu tadi ya teman-teman, kenapa adaptif itu penting? Karena tadi ada 4 hal yang bisa teman-teman dapatkan benefitnya untuk menyesuaikan dengan tren yang sekarang. Kita next lagi. Oke, next. Nah, ada 3 tipe keterampilan dalam adaptif ya teman-teman. 3 tipe ini apa aja? Jadi yang pertama adalah adaptasi kognitif. Adaptasi kognitif itu apa? Adalah kemampuan kita untuk melihat atau berpikir secara potensi yang berbeda gitu ya, skenario yang berbeda, rencana yang berbeda dari beberapa tujuan yang ada gitu ya. Jadi mengembangkan sebuah adaptasi kognitif ini nggak menjamin kita untuk di jalur yang tepat. Jadi kayak misal nggak pasti nih, misal nih kita mau pergi ke Bekasi gitu ya, Bekasi gitu. Biasanya kita harus naik kereta, misal seperti itu ya. Nah, di adaptasi kognitif ini biasanya nggak akan tidak selalu nanti hasilnya sama nih waktunya kayak naik kereta ke Bekasi. Oh, udah Bekasi 3 jam. Oh ya udah deh aku coba naik motor gitu. Nggak akan sampai kita 3 jam di Bekasi, mungkin lebih atau 4 jam. Jadi nggak selalu right decision-nya itu benar gitu ya. Tapi ini bisa menolong teman-teman untuk struktur yang kita bangun ini selama kita perjalanan ke Bekasi tadi kita tuh tahu prosesnya. Jadi intinya gitu, prosesnya yang penting kalau di adaptasi gitu ya. Kemudian yang kedua yaitu emotional adaptability atau adaptasi emosional. Ini mungkin terdengar agak tinggi ya, karena kok emosional tuh gimana Kak? Tapi ini tuh setiap individu tuh pasti punya pemikiran yang berbeda, emosi yang berbeda gitu ya. Maka dari itu setiap orang berbeda, makanya adaptasi emosional ini bisa membantu teman-teman untuk menerima pengetahuan yang berbeda. Jadi kayak saran dari si A, saran si B, saran si C itu mungkin beda-beda. Nah, kita gimana caranya kita tuh punya skill set yang bisa mengkonekkan semua tipe-tipe personality tadi gitu ya. Ibaratnya kayak tipe-tipe komunikasi, kan ada yang analytical, ada yang emosional, ada yang ekspresif kayak gitu. Nah, itu beda-beda nih kalau udah nyampe ke kita. Makanya ketika teman-teman punya emotional adaptability ini bisa menolong kita tuh untuk mengambil inti dari beberapa tadi gitu. Contohnya gini deh. Misal teman-teman punya kolega atau punya teman diskusi gitu ya. Di mana dia beda umur sama kita gitu ya. Beda umurnya jauh nih, misal Gen Z sama milenial misal gitu ya. Ketika dia mengekspresikan pendapat dia gitu ya, dan ternyata nggak make sense sama pendapat kita karena perbedaan umur tadi gitu ya, biasanya kita akan langsung kayak marah gitu, kayak, ih apaan sih, kok nggak jelas sih pendapat kamu gitu, dan langsung memarahi dia atau gimana. Tapi sebenarnya kalau kita punya emotional tadi, kita bisa coba nih untuk dengerin dia dulu, melihat gimana sih effort dia buat menyampaikan opini tersebut, lihat dari sudut pandang dia gitu kan. Kita bisa lihat kenapa ya dia bisa memberikan opini tersebut dari sudut pandang dia. Nah, dari situlah kita bisa menerapkan si emosi adaptasi tadi, karena kita, oh ternyata dia memberikan opini sendiri karena pandangan dia seperti ini. Gitu. Jadi kita bisa lakukan itu sebelum kita mengomentari. Kemudian yang terakhir adalah adaptasi kepribadian. Nah, langsung ke contohnya aja ya. Ini sebenarnya bisa sama emotional adaptability, tapi lebih kepada challenge kita dalam lebih ke personal kita gitu ya. Misal nih, kita emang nggak bisa dituntut untuk selalu sempurna gitu kan ya di semua lingkungan yang kita tuju gitu ya. Tapi kita bisa melihat kesempatan, opportunities yang ada gitu ya. Jadi bisa antara kita kombinasikan gitu ya aku realistis dan juga optimisme gitu ya. Dan ini bisa kita gunakan untuk merespon segala situasi yang nanti terjadi di kita, di lingkungan baru kita. Contohnya ya aku ambil lagi contoh di lingkungan kerja tadi ya. Misal nih di kantor aku nih didominasi oleh Gen Z ya kan. Yang mana ya namanya startup itu kan banyak kan Gen Z ya yang mendominasi. Di awal ini sangat-sangat sulit untuk saya, di mana saya ini milenial ya kan, saya sangat sulit untuk beradaptasi gitu, dan banyak sekali opini ataupun pendapat yang berbeda dengan si Gen Z tadi. Tapi
dari mulai habit dan segala macam ya maksudnya. Tapi saya coba untuk beradaptasi dan ngeblend itu gitu ya dengan pendapat saya, behavior saya dengan behavior mereka gitu. Tapi di samping itu juga saya juga nggak hanya menerima yang mereka inginkan aja gitu, tapi saya tetap punya pendirian, punya habit yang saya ajarkan ke mereka. Jadi biar balance waktu gitu loh. Jadi dan ini it works gitu dan ini bisa sesuai gitu. Jadi makanya teman-teman bisa melakukan si adaptasi personal ini tadi gitu ya. Jadi ada 3 nih teman-teman ya, adaptasi emosional, kognitif dan juga kepribadian. Oke, kita next lagi. Semoga waktunya cukup ya teman-teman. Nah, next-nya adalah manfaat menjadi seorang adaptif ya. Yang pertama adalah meningkatkan value di lingkungan kerja, itu pasti. Karena apa? Ya, seseorang yang menjadi adaptif gitu ya, akan dilihat jadi lebih berkarisma, lebih bijaksana. Karena tadi dia ketika melihat pendapat dari orang lain, ketika melihat suatu permasalahan gitu ya, oh tiba-tiba nggak jadi, kemarin kan disuruh untuk bikin konten ya berkaitan dengan konser Coldplay gitu misalnya, tiba-tiba udah ganti nih sekarang udah nggak booming Coldplay, kita ganti jadi dengan isu kemenangan timnas Indonesia misal seperti itu. Nah, oh ya nggak apa-apa, kita nggak marah-marah dulu, nggak ngejudge dulu sih yang nyuruh-nyuruh gitu kan, tapi kita bisa memberikan solusi dulu. Nah, itu biasanya dimana, oh ini anak produktif sekali ya, nggak marah-marah kayak gitu. Menjadi tim leader yang baik. Nah, penting makanya buat teman-teman yang memang seorang tim leader atau di kelompoknya jadi ketua kelas misalnya ya di sekolahnya, penting banget harus punya skill adaptif tadi. Lebih bahagia dan puas dalam melakukan pekerjaan, yes, karena tadi kita lebih fleksibel, kita menjadi lebih inovatif gitu ya. Makanya kita selalu bahagia, nggak yang dikit-dikit, dirubah lagi, nggak bisa deh, nggak bisa, banyak nggak bisanya, banyak istilahnya banyak nolaknya gitu ya, no offense gitu ya, banyak nolaknya dan juga menghindari itu. Oke, kemudian yang keempat yaitu memudahkan kamu dalam melancarkan karir ya. Tadi ya, being adaptive itu juga akan jadi modal teman-teman untuk membuat karir teman-teman jadi lebih maju. Nanti akan saya bahas juga di belakang ya kenapa ini berkaitan dengan karir. Terakhir, tidak mudah putus asa karena terbiasa untuk bangkit kembali. Tadi ya, resilience gitu ya, ketahanan teman-teman. Karena terbiasa untuk be adaptif dimanapun itu, teman-teman jadi terbiasa ketika salah, ketika gagal, bukan menyerah, tapi coba lagi. Tapi teman-teman ya bukan berarti kita harus menerima segala apapun, oh aku harus adaptif nih, ya udah deh aku di sini terus aja, orang katanya suruh adaptif, nggak kayak gitu ya. Ada di waktu dimana kita harus bergerak kayak gitu ya, nggak berarti kita harus diem dan terus-terusan di situ. Oke, kita next lagi. Teman-teman kalau ada pertanyaan langsung ditulis saja di chat box-nya ya, nanti akan direkap sama panitia biar kita bahas di sesi diskusi. Kemudian how to be adaptive atau know to lebih kepada sebenarnya apa aja sih culture atau pengetahuan yang bisa kita dapatkan supaya kita bisa being adaptive. Oke, next. Yang pertama adalah, nah ini ada 5 ya bagaimana cara adaptif itu. Ini kita katakan di lingkungan kerja ya atau di organisasi baru gitu ya. Dari mulai cara berpikir, cara bekerja, cara belajar, cara mencapai tujuan, ya ini maafkan tujuan, dan juga cara berinteraksi. Oke, next lagi. Yang pertama, cara berpikir. Nah, ini mungkin udah sering banget dibahas di beberapa ini ya, seminar-seminar gitu ya. Cara berpikir yang adaptif itu udah pasti harus grow mindset, bukan fixed mindset. Kenapa? Ya iya kan kita butuh inovasi, butuh fleksibilitas gitu. Ketika kita dihadapkan di satu kasus nih, misal, Kak ternyata nggak bisa nih pakai model rumus A, gimana ya Kak? Kalau kita nggak grow mindset gitu ya, nggak Kak, ya mau, aku maunya pakainya rumus A, akhirnya programnya nggak jalan gitu ya, tendernya nggak jalan, atau teman-teman nanti pas lagi internship gitu ya, ternyata tugasnya nggak selesai karena kita nggak mau berkembang, nggak mau fleksibel, nggak mau grow mindset, nggak mau belajar lagi karena nggak Kak, kan kemarin aku udah belajar yang A, ngapain aku belajar yang B lagi gitu ya teman-teman. Oke, next lagi. Cara bekerja, oke. Teman-teman, ini being adaptive kalau dihubungkan dengan tempat kerja dan cepat organisasi, being adaptive itu caranya ya teman-teman, ini kan tadi berkaitan dengan cara-cara ya, cara berpikir gitu ya, ya harus grow mindset. Kemudian cara bekerja. Teman-teman silakan lihat budaya perusahaannya atau culture dari company-nya gitu. Ini perusahaan seperti apa sih sebenarnya?
pasti beda nih perusahaan-perusahaan yang perusahaan dari Jepang, perusahaan dari Amerika, pasti culture-nya beda gitu ya. Sedikit cerita dengan background tadi ya, background saya. Jadi sebelum di Kaizen, saya bekerja di salah satu perusahaan multinasional, internasional lah ya, Google Indonesia, teman-teman pasti tahu. Nah, budaya perusahaan itu sangat-sangat berbeda dengan Kaizen saat ini. Yang meskipun ya 11-12 ada yang kemiripan gitu, tapi ketika saya pertama kali kerja di sana gitu ya, banyak budaya perusahaan yang saya pelajari di sana gitu ya. Ada yang mulai cara bekerja, cara komunikasi gitu ya. Kemudian ada yang budaya, teman-teman ini bisa cari sendiri gitu ya. Jenis-jenis budaya perusahaan itu banyak penjelasannya teman-teman. Nggak akan saya bahas di sini secara keseluruhan karena waktunya nggak cukup. Intinya untuk menjadi adaptif itu penting teman-teman harus belajar budaya perusahaannya. Karena untuk menyesuaikan diri juga. Ini nanti kalau teman-teman di internship atau pas dapat kerjaan baru ya. Oke. Kita next dulu, kemudian tools perusahaan. Tools perusahaan maksudnya gimana, Kak? Oke. Teman-teman, jadi perusahaan-perusahaan besar itu pasti punya device sendiri atau tools atau program sendiri yang dikhususkan untuk si perusahaan itu. Contohnya nih, ambil contoh lagi ya. Di perusahaan saya sebelumnya di Google itu karena ya produknya Google, jadi laptop tuh pakainya Chromebook gitu, bukan Windows gitu ya. Saya sebut merek ya, karena memang ya mereka produk Google. Jadi saya menyesuaikan diri juga. Hanya saya belajar nih pakai Chromebook gitu. Nggak ada tuh Microsoft Word, Microsoft Excel gitu ya. Semuanya pakai Google Sheet, Google Doc kayak gitu. Dan misalnya nih toolsnya ada laptopnya gitu kan. Beda lagi nih sama perusahaan satunya, ternyata dia khusus pakai laptop Lenovo aja gitu, atau ternyata nih perusahaan satunya dia Apple ecosystem, jadi semua perangkatnya pakai Apple gitu. Nah, ya kita harus belajar juga tools perusahaan itu, atau ternyata ada juga perusahaan yang khusus pakai program ini aja gitu. Jadi dia dulu ada juga nih program chat dengan perusahaannya gitu ya, maksudnya dengan sama-sama kolega tuh nggak boleh pakai sosial media, harus pakai chat itu. Nah, kita juga harus belajar seperti itu. Kemudian jam kerja dan ruang kerjanya. Nah, jam kerja ini ya teman-teman harus lihat nih, dia termasuk yang jam kerjanya pagi atau jam kerja siang. Nah, ini fun fact juga, salah satu cerita lucu juga di mana saat kerja di Google, karena kebanyakan tim saya adalah di luar negeri base-nya gitu ya. Jadi saya tuh pernah dan lumayan sering gitu ya, meeting tuh di jam pagi, jam 2 pagi, jam 4 pagi, atau jam 11 malam, karena menyesuaikan waktu di Mountain View, ya di kantor pusatnya Google kayak gitu. Nah, itu juga salah satu cara penyesuaian saya, adaptasi saya dari cara bekerja gitu. Kemudian ruang kerja perusahaan ini juga penting. Jadi ada beberapa kantor gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman juga sesuaikan kalau untuk perusahaan sekarang mungkin ada perusahaan-perusahaan yang harus WFH atau WFO aja atau mix. Nah, itu juga teman-teman harus pelajari tuh biar adaptasinya lebih mudah gitu ya. Ruang kerja juga berpengaruh teman-teman. Ada yang desk-nya itu satu meja besar, kita pakai bersama. Jadi nggak ada tuh meja siapa. Atau ada juga yang kantor modelnya per ruangan. Jadi udah pasti ruangannya kan di situ, meja di situ terus. Nah, itu juga terus teman-teman pelajari gitu ya, biar tahu cara kita next lagi, Kak. Oke, selanjutnya adalah cara belajarnya. Nah, how to be learning adaptive di tempat kerja itu pertama cari mentor. Mentor bukan berarti ya harus yang gimana-gimana ya. Kita ada role model gitu ya. Role model kamu di kantor atau di organisasi ini siapa? Untuk melihat nih, karena being adaptive itu tidak bisa dipelajari seketika gitu teman-teman ya. Harus butuh proses intinya gitu. Jadi makanya cari mentor, cari orang yang memang benar-benar bisa kita jadikan panutan, bisa jadikan contoh. Oh, ini ya caranya kalau di lingkungan seperti ini. Oh, seperti ini ya cara bekerja dia kayak gitu. Yang kedua itu gabung komunitas. Nah, itu juga penting, kenapa nih ya, banyak perusahaan-perusahaan besar memang membiarkan atau menyarankan si karyawan itu untuk gabung ke komunitas yang memang ada hubungannya dengan si kantor itu. Jadi misalnya gini, biar kita tuh nggak hanya kehidupannya itu di kantor mulu gitu ya. Misal nih ternyata di kantor saya itu kebanyakan ekspatriat misalnya. Mereka suka banget olahraga bowling misal gitu. Teman-teman kalau misal ada ketertarikan untuk gabung komunitas yang ada hubungannya dengan olahraga bowling juga silakan. Kan dalam rangka tadi untuk beradaptasi gitu ya. Kemudian berpartisipasi dalam proyek. Jangan malu dan jangan sungkan gitu ya untuk selalu ikut dalam berbagai event dan proyek yang memang ditawarkan gitu ya.
Bukan berarti kalau memang bukan bagian kita, terus kita ikut-ikut, enggak ya. Tapi lebih kepada biar kita semakin mudah untuk beradaptasi dengan cara tadi, oh ternyata kalau ikut project di sini tuh kayak gini ya, oh ternyata ini yang saya perlukan gitu. Jadi semakin banyak kita tahu mengenai informasi yang mau bermanfaat untuk kita, ya makin mudah dalam hal kita untuk beradaptasi. Kemudian belajar skill baru. Nah ini ya yang sering teman-teman lupa, menganggap bahwa adaptasi itu ya udahlah let flow aja gitu ya. Adanya kayak gini ya saya kayak gini. Kan perusahaan saya Kak perusahaan katakanlah bukan perusahaan teknologi ya Kak, aku perusahaannya adalah finance gitu ya. Ya udah Kak, aku yang penting aku bisa baca data gitu ya, aku bisa analis data, ada hasilnya udah. Bukan seperti itu teman-teman, pasti juga bisa kita tambahkan dengan skill-skill baru. Misal ternyata nih Kak, oh ternyata di kantor saya itu selain finance, kita dituntut untuk bisa presentasi depan kliennya gitu kan, kita mempresentasikan hasil data data science kita gitu ya, data analis kita. Tapi aku susah dalam hal untuk public speaking Kak, gitu. Aku nggak bisa nih jelasin ke klien dengan baik. Nah, proses adaptasi kita supaya kita tetap dipercaya perusahaan untuk memberikan performa terbaik, ya kita juga harus belajar skill baru tadi. Oh Kak, aku harus belajar public speaking ya berarti ya, biar kemampuan aku juga terus terasah dan bisa disesuaikan dengan kebutuhan kantor seperti itu. Kita next lagi. Oke, cara mencapai. Nah, ini ya yang harus teman-teman perhatikan. Jadi, adaptasi itu kenapa bisa berhasil? Karena kita punya tujuan yang jelas gitu ya. Cari tujuan bersama. Jadi, being adaptive itu biar konteksnya, biar kita juga bahagia, biar konteksnya juga jelas, kita tahu dulu sebenarnya tujuan perusahaan kita apa sih, visi misinya apa. Nggak usah secara rinci, tapi secara garis besar aja. Karena apa? Kan kalau kita ingin beradaptasi, kalau kita ingin into ke perusahaan kita, ya kita tahu dong tujuan mereka apa. Supaya apa? Tujuan kita juga sama gitu, beriringan gitu ya. Biar kita tuh nggak jalan sendiri-sendiri intinya gitu. Kemudian cari norma dalam kelompok. Ini maksudnya gini ya teman-teman. Misal nih ternyata di perusahaan aku itu on time banget. Ya kita harus sesuai ini. Oh berarti aku harus menyesuaikan norma yang berlaku di organisasi aku. Oh aku harus on time kalau meeting gitu. Itu salah satu cara kita untuk menghargai juga sebenarnya, menghargai si kolega kita yang lain gitu ya. Nah berkaitan dengan ini teman-teman, adaptasi ini kalau misal teman-teman nanti ternyata gitu ya. Jadi ini sedikit ke belakang ya. Jadi saya dulunya kuliah di salah satu kampus di Malang ya, di Brawijaya, jurusan Teknik Kimia. Teknik Bioproses. Kalau di UI turunnya Teknik Kimia, kalau di IPB Biokimia. Nah, saya bekerja di bidang yang tidak sesuai dengan niche saya gitu ya, karena saya bidang ini konsultan gitu. Awalnya saya mengalami kesulitan, tapi saya bisa beradaptasi karena apa? Tujuan saya jelas waktu itu. Jadi jujur, ada sari roti, teman-teman sebentar ya, iklan dulu. Jadi orientasi saya waktu itu adalah saya ingin mempunyai penghasilan sendiri gitu. Jadi ya mau nggak mau saya mengambil kesempatan untuk bekerja di Gapura Digital karena saya membutuhkan uang waktu itu. Nah, adaptif itu kita tahu tujuannya apa. Kalau ternyata tujuan kita adalah membangun karir gitu ya, build a career ya jangan diterusin. Meskipun kamu beradaptasi apapun gitu ya, tujuannya nanti nggak ada gitu. Karena ya tadi tujuan kita adalah untuk membangun karir, nggak sama. Sedangkan saya tujuannya untuk menghasilkan penghasilan, ya kan? Ya udah, kamu mau nggak mau harus beradaptasi gitu. Oke, nanti kita bahas lagi ya sisanya. Kita next dulu. Dan cara berinteraksi. Nah, ini mungkin teman-teman makin sini, oh ya udah Kak, berarti ini ya saya kalau harus beradaptasi itu harus belajar cara belajarnya mereka, cara berpikirnya mereka, gitu ya, kebiasaan, culture dan lain-lain. Nah, terus gimana Kak cara memulainya atau cara saya berinteraksi biar saya bisa melakukan adaptasi yang baik? Oke, cara berinteraksi mungkin sebagian orang ya Kak susah Kak kalau kita tiba-tiba harus kepo atau harus sering ngobrol sama rekan kerja kita. Oke. Tantangan-tantangan dalam interaksi itu banyak ya teman-teman. Salah satunya adalah jarak umur. Itu sering banget terjadi gitu ya. Entah ternyata rekan kerja kita terlalu tua atau ternyata malah jauh lebih di bawah kita gitu ya. Ada Gen Z, Gen
Y, baby boomers, Gen Z gitu. Kadang bisa satu tim itu terdiri dari beberapa itu gitu ya. Nggak usah terlalu dipikirin teman-teman ya. Perbedaan gap itu pasti ada dan perbedaan pendapat itu pasti ada. Jadi kita semua tuh intinya sama kan manusia. Makanya tadi tahu dulu tujuan perusahaan itu seperti apa gitu. Jadi don't think too much gitu ya. Karena di semua lingkungan kerja pasti akan memenuhi hal seperti gitu ya. Oh ya udah deh Kak, aku nggak mau deh kerja sama bareng orang tua karena lemot gitu ya. Maaf ya, karena mereka lemot nih nggak bisa diajarin cepet gitu. Mau kalian nanti pindah pun gitu ya, meski mungkin nggak akan ketemu si yang setua itu, tapi itu pasti tetap aja ada gap X di sana gitu teman-teman. Jadi makanya cara interaksi yang benar ya tadi, dengerin dulu pendapat mereka gitu ya. Coba ubah dari sudut pandang mereka. Oh, kenapa ya mereka kayak gitu. Kemudian mungkin perbedaan bahasa gitu ya. Ya, sebagai perantau juga gitu ya, karena saya bukan asli orang Jakarta, perbedaan bahasa pasti saya akan teman-teman hadapi nantinya. Kalau teman-teman misal kuliah nanti ya di atau kerja di ibu kota gitu ya. Misal, aduh Kak, ternyata saya susah ya dalam beradaptasi karena perbedaan bahasa gitu ya. Yang di sini suka pakai bahasa apa gitu ya, saya kurang bisa Kak bahasa tersebut gitu. Atau at least teman-teman ternyata kerja di startup yang mewajibkan pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya, mau nggak mau kalau teman-teman beradaptasi ya harus belajar gitu. Belajar bahasa yang sesuai di perusahaan tersebut gitu ya. Karena ternyata teman-teman tidak lama di situ pun kemampuan bahasa teman-teman bisa digunakan untuk modal melangkah di jenjang selanjutnya gitu ya, atau di kehidupan selanjutnya gitu. Bukan kehidupan ya, maksudnya di perusahaan selanjutnya gitu ya, di karir selanjutnya. Kemudian perbedaan preferensi dalam komunikasi gitu ya. Misal nih teman-teman tadi ya ada yang ternyata analytical, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri ya jenis-jenis komunikasi seperti apa. Kemudian nanti teman-teman, nah perbedaan komunikasi ini juga yang kadang jadi halangan nih atau tantangan kita adalah memulai beradaptasi atau cara kita untuk beradaptasi gitu. Kemudian apalagi ya, different personalities kali ya, perbedaan personalitas tadi ya. Memang adaptasi itu bisa membuat kita menjadi tadi ada jenis adaptasi personality ya. Nah, tapi perbedaan personality juga akan menjadi salah satu hal yang harus teman-teman perhatikan saat berinteraksi gitu. Tadi tipsnya ya, dengerin dulu lah preferensi dari mereka gitu. Kemudian cara berinteraksi juga mungkin nanti teman-teman akan kesulitan kalau misal ada offline online ya, kalau misal nanti masih berlaku gitu ya di kantornya, itu juga akan jadi kesulitannya teman-teman ketika mulai beradaptasi kayak gitu. Oke, next lagi Kak, waktunya udah mau habis. Nah, terakhir adalah section 3 ya, tentang promoting adaptability. Nah, ini lebih kepada teman-teman gimana caranya untuk menerapkan budaya adaptasi di lingkungan teman-teman atau di organisasi. Oke, next. Nah, sebelum kita masuk ke tips and trick strateginya, mungkin teman-teman perlu tahu ini dulu ya. Ini salah satu tantangan yang ada atau akan teman-teman temui di lingkungan baru teman-teman. Yang pertama adalah culture shock. Ya, ini pasti akan terjadi dimanapun ya teman-teman. Namanya juga lingkungan baru, adaptasi baru gitu ya. Culture shock-nya teman-teman. Contoh ya, ini saya gitu ya, pas di tempat kerja baru gitu ya, ya banyak culture shock yang terjadi. Kalau misal, oh ternyata di sini kayak gini ya, oh ternyata cara ngomongnya gini ya gitu. Nah itu juga akan jadi salah satu tantangan kita untuk beradaptasi culture shock. Makanya kalau saya bilang jangan baper deh gitu ya. Baper di sini bukan berarti kita mengesampingkan emosional kita, enggak ya, tapi lebih kepada tadi ya, kita harus punya resilience gitu, ketahanan gitu. Ketika ada culture shock, ya pilihannya di kita gitu kan, mau nggak beradaptasi gitu. Bisa nggak ini ditolerir? Kalau memang tidak sesuai dengan pandangan kita, ya udah gitu. Kita sisihkan, kita cari alternatif lain kayak gitu. Kemudian perbedaan personality, ya ini pasti ketemu teman baru, ketemu orang baru dari seluruh Indonesia. Kalau yang biasanya kita kuliah ketemunya teman-teman sedaerah gitu ya, misal ada nih luar daerah tapi 1-2, pas kerja ternyata isinya orang beda suku semua gitu, personalitinya beda gitu kan, yang kita sukanya yang lemah lembut ternyata dia suka ngegas gitu ya, nah, itu juga tantangan nanti. Kemudian lingkungan yang toksik, wah ini aku banget Kak gitu ya, ada pasti ya lingkungannya toksik gitu ya, yang
ternyata beda gitu ya, di depan kita baik, di belakang ngomongin, itu pasti ada teman-teman. Nah, tantangan-tantangan inilah yang harus teman-teman lalui tentunya, karena pasti pernah akan terjadi seperti itu teman-teman. Caranya gimana Kak? Jadi kita akan bahas ya di belakang cara tips-tipsnya biar kita tetap bisa resilience di adaptasi ini. Kemudian keempat, nah rindu lingkungan lama. Nah ini juga ya yang kadang kita jadi ngebanding-bandingin gitu ya. Sama nih kayak hubungan sama pacar gitu ya. Masih sering ngomongin mantan gitu kan. Nah, itulah. Di lingkungan baru juga kita akan merasakan seperti itu. Karena ketika kita berusaha untuk adaptif, kita pasti akan, ya coba aku masih di kantor yang lama, nggak ada deh yang kayak gini, nggak ada deh yang disuruh-suruh kayak gini gitu. Pasti ada. Tapi ya tadi pilihannya ke teman-teman gitu ya. Tujuannya dulu apa gitu. Kalau emang tujuannya sesuai dengan teman-teman, ya harus fleksibel, harus resilience, harus inovasi gitu. Biar tetap tercapai tujuannya gitu. Kita next lagi, Kak. Nah, ini ya cara mengembangkan skill adaptasi tadi. Tipsnya di sini, teman-teman. Yang pertama adalah tingkatkan kemampuan problem solving-nya, teman-teman. Nah, kalau kita mau adaptasi, tapi kita nggak pernah mau untuk belajar memecahkan masalah, yang nggak akan tercapai adaptasi itu, karena adaptasi adalah menyesuaikan diri. Nah, gimana cara kita menyesuaikan diri? Ya harus menghadapi masalah tersebut. Gimana cara kita menghadapi masalah tersebut? Ya kita pecahkan masalahnya, kita cari alternatifnya, kita berinovasi gitu ya. Kalau kita nggak meningkatkan kemampuan problem solve kita, ya kita mentok gitu, akan fix mindset gitu. Nah, caranya gimana Kak problem solving-nya? Ya baca yang banyak, makin banyak nulis-nulis baru gitu ya, biar tahu, oh ternyata kalau ada kayak gini, cara ngadepinnya kayak gini Kak, oh kalau misalnya ada kayak gini, kita harus kayak gini Kak, kayak gitu. Caranya belajar gitu kan, nggak ada cara lain gitu teman-teman ya. Semakin banyak belajar, semakin tahu, semakin banyak experience gitu. Kemudian belajar menerima perubahan. Nah ini ya, grow mindset-nya gitu ya. Ketika nih ada pepatah bilang ya, ketika nggak mampu mengiringi perubahan, kita akan ketinggalan gitu. Yes gitu ya. Anggap saja perusahaan-perusahaan teknologi besar gitu ya yang nggak mampu bersaing lagi dengan perubahan zaman teknologi, akhirnya harus mundur ya. Ada kan retail giant itu kan sudah nggak ada ya sekarang. Nah itu juga salah satu contoh yang tidak bisa menerima perubahan. Mungkin ya ada beberapa sebab, tapi mohon maaf saya nggak tahu secara detail gitu ya. Sebagai contoh itu aja. Atau banyak ya brand-brand ataupun teknologi-teknologi yang udah nggak bisa dipakai sekarang gitu, karena tadi dia tidak siap untuk menerima perubahan. Kemudian tetap berpikiran terbuka, ya open-minded teman-teman ya. Bahwa segala sesuatu perubahan itu pasti ada. Tinggal kitanya aja difilter, oh ini yang bisa aku ambil, oh ini enggak. Ya udah gitu, enggak semuanya harus diambil atau enggak semuanya harus kita tolak gitu ya. Tetap kita cek dulu, kita inovasi dulu, kita sesuaikan dengan kebutuhan dan juga kemampuan kita. Tinggalkan ego sejenak. Nah ini mungkin di sini yang usianya mungkin di atas 40 tahun gitu kan. Egonya mungkin karena merasa, enggak, aku dulu juga nggak usah pakai kayak gini, udah oke kok, misal disuruh untuk bikin presentasi gitu ya. Kak, sekarang udah pakai Canva ya, karena lebih fleksibel, misalnya gitu ya. Atau lebih canggih gitu. Enggak, aku udah biasa pakai Microsoft PPT, PowerPoint gitu ya. Nah, kenapa? Ya, karena memang enakan itu. Kenapa? Nah, itulah yang nanti ujung-ujungnya kitanya nggak bisa menerima perubahan. Karena sekarang udah lebih inovasi gitu ya. Ternyata kita karena ego kita merasa bahwa karena kita udah terbiasa pakai itu, akhirnya nggak bisa mengikuti perubahan zaman gitu. Latih kesadaran kita juga. Banyak dari kita gitu ya yang salah arti dalam beradaptasi gitu ya. Adaptasi itu bukan berarti tadi ya aku disebut kita cuma diem, yang penting ya udahlah kreatif aja lah, disuruh A, oh ya udahlah aku A aja, disuruh B, ya udahlah aku kan beradaptasi, jadi aku harus ngikutin lingkungan, nggak gitu ya teman-teman. Terus berinovasi gitu ya, kalau emang nggak sesuai ya tinggalkan atau kembangkan atau ganti gitu, ya. Kemudian dorong diri keluar dari zona nyaman. Oke, ini juga ya teman-teman, kadang kita terlalu nyaman di zona nyaman kita gitu, enggak, aku udah kerja di sini aja udah settle lah, udah gaji aku udah gede gitu, tapi kitanya nggak berkembang gitu, nggak ada skill baru yang kita dapatkan. Nah itu juga nggak bisa tuh disebut sebagai beradaptasi gitu. Kan ntar zamannya juga berubah, kita nggak tahu kita akan di situ terus gitu ya. Contoh yang paling nyata teman-teman,
Jadi beberapa waktu lalu gitu ya, salah satu teman saya, temennya teman saya itu, anak kuliahan ya, lulusan tahun 2017. Jadi bukan lulusan, angkatan 2017, jadi lulus tahun 2021. Dia kerja di salah satu startup atau e-commerce besar yang ada di Jakarta, sebut saja ya di kawasan SCBD, dan teman-teman tahu lah ya, si Oren itu. Banyak sekali lulusan-lulusan, kampus ya, fresh graduate yang masuk ke sana gitu ya, dari berbagai macam lulusan gitu ya, entah saintek, entah sosial, banyak banget, dan itu semuanya beda dari niche-nya mereka. Dan kebanyakan mereka tuh jadi associate marketing gitu ya, digital marketing spesialis, social media spesialis tuh yang benar-benar di luar niche mereka. Pas ditanya kenapa kok mau, padahal ternyata banyak dari mereka gajinya itu nggak UMR awal-awalnya gitu. Ternyata mereka adalah, ya aku pengen cari experience Kak, aku pengen cari pengalaman Kak. Nah, nanti dilihat tuh dari situ mana yang bertahan, mana yang enggak. Mana yang mau beradaptasi, mana yang enggak. Kalau mereka memang tujuannya untuk karir, biasanya mereka akan ya udah ninggalin zona nyamannya mereka di sana gitu ya untuk memang mengejar karirnya. Tapi ada juga yang enggak Kak, orientasiku adalah uang. Setelah 1 tahun atau 6 bulan kerja, gajiku naik nih Kak. Ya udah, aku nyaman dan aku bisa beradaptasi meskipun nggak sesuai sama niche aku gitu. Itu juga bisa dilakukan. Sama tadi contoh yang saya berikan ya, diri saya sendiri gitu. Oke, Alaya 5 menit lagi. Baik, terima kasih. Contoh yang tadi ya, ketika saya kerja di Google Gapura Digital yang saya background-nya adalah biokimia gitu. Ya, tujuannya adalah berhenti atau lanjut gitu. Kalau mau lanjut ya harus beradaptasi gitu, karena adaptasinya adalah tadi menyesuaikan, tadi ada cara-caranya, saya belajar cara kerjanya, saya belajar cara belajarnya, karena ya saya nggak pernah belajar digital marketing sebelumnya di kuliah saya belajarnya itu tentang tentang sifat fisik bahan pangan gitu kan, tentang mekanika fluida dan lain sebagainya, tapi saya tiba-tiba harus belajar tentang digital marketing. Saya harus beradaptasi karena tadi tujuan saya adalah memiliki penghasilan. Kalau saya tujuannya adalah mengembangkan karir, ya saya akan keluar karena itu nggak akan memberikan saya pandangan karir gitu ya. Contoh lagi nih, teman saya satu angkatan, iya Maulana Rangga, punten ditunggu ya, saya ingin bertanya langsung Kak. Baik, setelah ini ya. Teman saya satu angkatan juga dengan saya, satu kelas ya, berarti sama ya lulusannya biokim. Dia punya impian besar, jadi dari awal dia udah bilang kalau aku punya tujuan besar adalah pengen bangun startup tentang sayuran hidroponik di kampung halaman saya. Di mana tuh? Di Palembang, ya kan. Jadi dari awal dia merantau ke Jakarta pun dia dapat kerja di Jakarta itu semuanya sesuai niche dia, karena memang dia mau bangun karir, mau dapat ilmunya. Jadi dia kerja di sayur box, dia kerja di Tani Hub, ya kan. Itu semua ada hubungannya sama karir dia. Sampai akhirnya di tahun 2020 dia harus resign gitu ya, collapse. Nah, dia harus kembali ke Palembang. Nah, tapi dia dihadapkan juga dia butuh uang waktu itu. Terus dia nanya ke saya, aku gimana ya, aku galau. Aku ada 2 tawaran kerja. Yang pertama dia keterima di Grab waktu itu, tapi jadi di digital marketing apa gitu. Jadi nggak sesuai sama niche-nya dia. Gajinya lumayan di atas UMR. Atau aku kerja di salah satu perusahaan sayuran organik yang ada di Batam kalau nggak salah, tapi gajinya di bawah UMR. Saya tanya lagi ke dia, coba tujuan kamu apa? Kamu orientasinya penghasilan atau bangun karir? Saya bilang gitu ya. Terus dia bilang, aku pengen ilmunya karena aku lihat perusahaan ini tuh startup baru yang mengembangkan teknik penanaman tanaman dengan cara hidroponik tapi yang lebih efisien, intinya gitu. Aku tuh pengen tahu karena aku kan pengen punya perusahaan sendiri nantinya tentang teknologi sayuran. Ya udah, saya bilang, ya udah kalau kamu tujuannya adalah untuk membangun karir, kamu pilih yang di Batam. Meskipun gajinya jauh dari Jakarta, tapi paling tidak ketika nanti pun kamu ternyata di sana gajinya tidak berkembang selama beberapa tahun, kamu dapat ilmunya. Kalau kamu ke Jakarta, mungkin kamu akan punya uang banyak, tapi kamu nggak dapat ilmu yang kamu inginkan, nggak dapat ilmu yang kamu butuhkan untuk membangun si perusahaan kamu gitu. Jadi makanya penting untuk punya tujuannya dulu biar adaptasinya juga maksimal kayak gitu ya. Boleh next? Nah,
kita udah selesai. Nah, sebelum kita ke bahan diskusi, aku punya challenge buat teman-teman semuanya. Jadi ini challenge yang sempat saya mainkan di salah satu kelas. Jadi teman-teman, saya juga ngajar di Akademi Bangkit dari Google, dan ini saya beradaptasi dari games-nya itu ya. Jadi teman-teman silakan, mungkin ada ini ya, kertas atau pensil atau apa ya di HP juga boleh gitu ya. Silakan gambar sebuah box menggunakan tangan dominan kalian gitu ya. Jadi misal tangan dominannya teman-teman adalah tangan kanan, kalau yang kidal tangan kiri. Coba gambar box kan, pakai tangan kanan dulu. Oke. Nah, setelah itu ganti. Gambar box juga pakai tangan kiri. Oke. Nah, coba nanti bandingkan ya. Setelah ini ketika sesi tanya jawab, boleh kalau mau di laptop juga boleh ya. Silakan gambar box pakai tangan kanan, ya kan? Kemudian box juga pakai tangan kiri. Gitu. Oke? Nah, nanti coba saya tanya, gimana? Beda nggak? Gitu ya. Salah satu bentuk dari adaptasi. Oke, teman-teman. Iya, boleh Rangga, Maulana, nanti kita bahas per ini aja ya, biar waktunya karena udah mau habis. Oke, just keep moving forward, teman-teman. Jadi, adaptif itu memang menuntut kita untuk terus berjalan, terus beradaptasi, terus menerima perubahan gitu ya. Jadi, jangan berhenti ya, jalan di tempat boleh, tapi jangan berhenti gitu ya, biar tetap bisa maju. Oke, terima kasih. Terakhir, semoga ilmu yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf jika ada salah kata. Kita ketemu di sesi selanjutnya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Kak Alia. Oke, terima kasih banyak Kak Rizky atas pemaparan materinya. Dan mungkin kita langsung saja nih ya Kak, kita masuk ke sesi tanya jawab. Sudah banyak banget teman-teman yang ingin menyampaikan pertanyaan-pertanyaan mereka, dan teman-teman juga boleh bertanya langsung kepada Kak Rizky dengan menggunakan fitur raise hand, dan nanti tim operator akan memberikan akses untuk open mic. Oke, dan izin saya karena waktunya sudah hampir mau habis, saya izin meminta waktu teman-teman lagi untuk kita melakukan sesi tanya jawab. Oke. Oke, di sini sudah ada pertanyaan nih Kak, udah ada yang raise hand dari Kak Maulana Rangga. Baik, tim operator boleh dipersilahkan Kak Maulana untuk bertanya langsung. Suara saya udah masuk belum, Kak? Oke, sudah terdengar Kak. Mungkin saya ada 4 sih, Kak, pertanyaannya. Oke, mungkin salah satu aja atau salah duanya aja ya Kak, karena banyak nih yang mau bertanya. Untuk pertanyaan pertama, bagaimana pengaruh budaya adaptif terhadap kelangsungan perusahaan? Untuk yang kedua, bagaimana jika suatu organisasi tidak ada adaptif? Terima kasih. Oke, Kak Rizky mungkin boleh langsung dijawab pertanyaan dari Kak Maulana. Oke, baik. Terima kasih, Kak Maulana. Oke, seberapa pengaruhnya budaya adaptif itu dalam sebuah perusahaan ya? Pertanyaan pertama. Oke. Ini balik lagi ke tujuan. Tadi teman-teman ingat ya, cara mencapai tujuannya. Kita harus tahu dulu nih tujuan perusahaannya apa. Tidak semua perusahaan bisa dipukul rata gitu ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang berkembang atau mengikuti perkembangan zaman, katakanlah Apple gitu ya, atau perusahaan sudah. Contohnya aja Nokia gitu ya. Nokia sekarang mungkin dia sudah tidak bisa mengikuti perubahan zaman ya, karena ada beberapa device-nya yang sudah tidak bisa, tidak compatible untuk sekarang kayak gitu. Nah, berarti untuk perusahaan-perusahaan seperti itu, Apple contohnya kan dia terus-terusan tuh bikin produk iPhone yang baru gitu ya, atau dia terus-terusan bikin inovasi atau update gadget atau update sistem yang baru ya tadi, karena dia menerapkan budaya adaptivitas gitu. Karena ya kalau dia nggak adaptif ya mereka ketinggalan zaman gitu. Nah, contoh lain buat perusahaan yang tidak terlalu memikirkan budaya adaptif adalah mungkin saya bisa bilang ya, ini teman-teman mohon maaf kalau contoh saya ternyata ada menyinggung, tapi menurut saya kantor-kantor dinas pemerintahan itu menurut saya salah satu contoh perusahaan yang tidak terlalu menerapkan budaya adaptif gitu ya, karena masih banyak ditemui gitu ya, di kantor-kantor itu masih banyak fotokopi, ya kan harus fotokopi atau menggunakan sistem yang masih jadul gitu ya.
nggak semuanya terintegrasi dengan teknologi. Nah, itu salah satu mungkin perusahaan yang tidak terlalu atau belum menerapkan budaya adaptivitas gitu ya. Masih harus fotokopi lah, masih harus manual, tulis namanya, kayak gitu-gitu. Nah, seberapa pengaruhnya ya tadi dilihat dari tujuan si perusahaan tadi gitu. Akan sangat fatal untuk perusahaan yang berkembang dengan inovasi dan teknologi seperti Apple. Tapi mungkin tidak terlalu pengaruh dengan perusahaan yang tadi kayak macam pemerintahan kayak gitu. Terus yang kedua, apa tadi? Apa tadi Kak Maulana, boleh diulang pertanyaan kedua? Dulu Kak. Iya. Dulu ya Kak. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana jika suatu organisasi tidak ada adaptif? Oh ya, oke. Mungkin udah sekalian terjawab di pertanyaan pertama tadi ya. Ya, mereka bisa jadi ketinggalan. Kalau emang tujuan perusahaannya tadi untuk perkembangan inovasi dan teknologi ya, pasti akan ketinggalan zaman karena mereka nggak mau beradaptasi gitu ya. Tapi kalau memang tujuan atau si perusahaannya macam pemerintahan gitu ya, ya mungkin nggak terlalu berpengaruh. Jadi intinya kita lihat dulu si tujuan perusahaan itu gitu ya. Tapi kalau saya dari pendapat pribadi saya, budaya adaptasi itu penting gitu ya, karena ya zaman terus berubah gitu ya, nggak ada yang zaman stuck gitu. Kita nggak tahu 10 tahun lagi mungkin udah nggak ada tuh pegawai puskesmas, mungkin nggak ada lagi pegawai administrasi karena semuanya udah serba online, serba mungkin ada alnya, ada asisten digitalnya kayak gitu. Kita tidak tahu gitu kan, bisa jadi itu terjadi gitu. Terima kasih, semoga menjawab ya Kak Maulana. Oke. Oke, terima kasih Kak Rizky atas jawabannya. Semoga juga cukup jelas untuk Kak Maulana. Dan kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Kak. Di sini ada pertanyaan dari Kak Husen mengenai pertanyaannya, adaptif sangat penting kan Kak ya, dan mempunyai 4 faktor tadi yang sudah Kak Rizky jelaskan di awal. Yang pertama ada fleksibilitas, kemudian inovasi, ketahanan, dan ketangkasan. Seandainya salah satu faktor tersebut dihilangkan, yaitu misalnya inovasi, apakah adaptif berjalan dengan baik dalam usaha? Oke, baik, silakan dijawab Kak Rizky. Oke, kalau dari usaha ya, maksudnya punya usaha ya, bisnis ya, tergantung bisnisnya apa Kak, gitu. Jadi misal nih ya, oke perusahaan bisnisnya adalah bisnis makanan gitu ya. Terus dia punya usahanya adalah usaha makanan ayam bakar misalnya gitu. Adaptasi yang dilihat dari fleksibilitas gitu ya. Misal nih, oh ternyata Kak pas bulan puasa karena orang lagi puasa fleksibel kita Kak, kita nggak akan buka pagi karena misalnya kita buka pagi, oke kita buka siang gitu. Kemudian dari mulai ketahanan, oh lagi pandemi kita harus tetap bertahan dan segala macam. Terus kalau inovasi gitu ya, Kak, ternyata ada nih penggemar ayam bakar kita yang dia nggak bisa pedes gitu, sedangkan bumbu ayam bakar kita tuh ada pedes-pedesnya. Gimana ya Kak, apa kita harus berinovasi menciptakan bumbu yang nggak pedes? Nah, balik lagi nih teman-teman. Banyak nggak pelanggan yang pengen ayam bakarnya nggak pedes? Kita harus lihat kemungkinannya. Kalau misal aku sediain 2 opsi, kira-kira ini salah satu inovasi yang menguntungkan nggak buat aku? Jangan sampai inovasi ini malah merubah resep barunya gitu ya. Makanya tadi dilihat tergantung usahanya apa gitu. Terus kalau nanti kita berinovasi merubah nggak dari tujuan awal atau rasa awalnya gitu. Kalau ternyata malah bikin banyak pelanggan baru karena kita punya menu yang baru ya silakan, itu malah bagus gitu. Jadi kalau bisa, dan kalau teman-teman nanti nyari nggak hanya 4 hal itu, mungkin dari sumber lain akan ada lebih dari 4 hal tadi gitu. Itu Kak siapa tadi? Husen ya? Siapa? Ya, Iya oke. Kak, Terima kasih Kak Husen. Husen, semoga bisa menjawab ya. Oke, terima kasih Kak Rizky jawabannya untuk Kak Husen. Semoga sudah menjawab tadi pertanyaannya ya. Dan mungkin ini pertanyaan ketiga Kak Rizky. Dari Kak Hoirul bertanya mengenai kultur shock yang tadi, sebagai orang yang tidak mampu menyerap ke dalam kultur shock dan kembali ke zona nyaman, bagaimana caranya orang tersebut mau menyerap dalam budaya kerja tersebut? Oke, bagaimana caranya ya?
Iya, Oke, culture shock ini kan bisa berbagai macam ya teman-teman. Culture shock budaya, culture shock cara bicara, culture shock cara kerja, cara makan, kebiasaan, cara ngomong, dan lain sebagainya. Nah, kalau ternyata dia tadi nggak bisa menyesuaikan the culture shock, terus akhirnya dia apa tadi dia bilangnya sih Kak Koirul, kalau dia nggak bisa memenuhi culture shock, terus akhirnya dia out gitu ya istilahnya, dia keluar ya. Sebenarnya tadi ya balik lagi ke tujuannya sih gitu. Culture shock yang kayak gimana pun gitu ya teman-teman. Kalau teman-teman bisa menghadapinya dan memang tujuannya culture shock ini masih bisa kok aku tahan gitu ya. Yang penting selama itu tidak menyakiti teman-teman, selama itu tidak berdampak buruk ke teman-teman dari mulai kesehatan mental dan juga kesehatan jiwa raga gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu teman-teman ya. Culture shock itu pasti gitu ya. Sampai sekarang pun saya masih culture shock kok sama budaya kerja dan juga kehidupan di Jakarta gitu ya buat orang perantauan kayak gitu. Jadi culture shock itu bukan hal yang menakutkan selamanya gitu. Pasti ada culture shock. Cuman ya itu tadi teman-teman harus melihat nih kira-kira ini berdampak buruk nggak buat saya culture shock-nya. Kalau ternyata berdampak buruk ya tadi kan pilihannya bertahan atau keluar gitu. Balik lagi ke tujuannya gitu. Semoga bisa menjawab ya Kak Koirul. oke, terima kasih Kak Rizky. Jawabannya benar banget yang mungkin di setiap situasi atau keadaan, culture shock ini pasti ada ya Kak. Pasti muncul karena di perkembangan zaman teknologi, berita-berita yang ada, pasti culture shock ini akan selalu muncul di kehidupan kita. Baik, mungkin pertanyaan dari Kak Khairul tadi menutup sesi tanya jawab kita pada malam hari ini. Mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu pertanyaan dari teman-teman. Mungkin teman-teman sekalian bisa langsung bertanya kepada Kak Rizky melalui DM Instagram, apakah boleh, Kak? Oke, Boleh banget. sudah diperbolehkan untuk Instagram Kak Rizky ada di virtual background-nya sudah tercantum. Di situ ada Instagram-nya Kak Rizky. Baik, kita beri tepuk tangan virtualnya dulu untuk Kak Rizky, narasumber kita pada malam hari ini yang sudah memberikan ilmu-ilmu baru mengenai budaya adaptif ini. Nah, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah melewati 1 jam yang seharusnya dalam kelas Kaizen Talk malam hari ini. Di kolom chat juga panitia sudah mengirimkan link absensi. Boleh teman-teman sambil diisi untuk link absensinya, dan jika ada kendala atau kesulitan dalam mengisi link absensi, boleh menghubungi tim panitia atau menghubungi saya. Baik, izin saya memberikan poin-poin atau rangkuman atas penjelasan yang telah diberikan Kak Rizky tadi, yang dimana adaptif ini merupakan suatu sikap atau kemampuan seseorang untuk bisa menyesuaikan dirinya dengan keadaan yang berlaku di lingkungannya. Kemudian tadi juga ada 3 tipe keterampilan adaptif. Yang pertama itu ada adaptasi yang kognitif, kemudian ada adaptasi emosional, serta kepribadian. Yang dimana skill adaptif ini dapat harus dikembangkan juga untuk bisa menjadi leader tim yang baik, karena untuk bisa menjadi leader yang baik, seorang leader harus bisa memiliki pemikiran yang adaptif. Kemudian tadi sudah ada beberapa cara-cara untuk menjadi being adaptif. Yang pertama itu cari tahu untuk tujuan bersama di dalam organisasi atau perusahaan itu sendiri, serta menyesuaikan norma atau keadaan dalam kelompok atau perusahaan itu sendiri. Dan untuk gimana cara mengembangkan sikap adaptif ini, itu tadi sudah juga dijelaskan oleh Kak Rizky, yang dimana kita harus meningkatkan kemampuan soft skill kita, terutama mengenai penyelesaian masalah, yaitu problem solving. Kemudian belajar menerima perubahan, belajar menerima hal-hal baru di sekitar kita, serta
membawa diri kita untuk bisa keluar dari zona nyaman tersebut. Karena kalau kita diam di satu tempat tapi tetap berhenti, sama aja. Jadi kata Kak Rizky tadi, lebih baik kita tetap jalan di tempat, jangan berhenti, walaupun tetap di tempat tapi pasti ada kemajuannya. Oke, apakah Rizky ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman semua untuk bisa mengembangkan budaya adaptif ini, Kak? Oke, mungkin terakhir ya, sekaligus jawaban dari tadi kita latihan box tadi ya, belum aku bahas. Jadi, being adaptive adalah sesederhana teman-teman tadi ya, ketika teman-teman terbiasa menggunakan tangan kanan, teman-teman pasti tahu gimana struggle-nya ketika gambar box pakai tangan kiri. Nah, itulah adaptasi teman-teman. Gimana cara kita menyesuaikan keadaan ketika kita dituntut tangan kanan kita misalnya terluka atau nggak bisa dipakai gitu kan, kita menuntut kita untuk bisa menggunakan tangan kiri. Nah, adaptif itu sesederhana itu, teman. Jadi bayangkan kalau misal saya tidak bisa melakukan hal A, saya harus berinovasi untuk hal B. Saya harus fleksibel nih, bisa melakukan hal B. Jadi makanya adaptif itu tidak bisa kita tahu kalau kita nggak mencoba, teman. Jadi ya teruslah mencoba skill-skill baru biar adaptasinya makin keren gitu kan. Karena adaptasi juga butuh modal. Modalnya adalah dengan banyak belajar tentunya. Terima kasih, semoga teman-teman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Rizky untuk pesan-pesan terakhirnya. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih untuk Kak Rizky yang sudah mengisi kelas Kaizen Talk kita pada malam hari ini, dan tentunya untuk teman-teman semua yang sudah bergabung. Semoga sesi pada malam hari ini bisa bermanfaat, menghasilkan hal yang positif bagi teman-teman semua, serta semoga bisa memberikan dampak perubahan yang baik untuk kita semua. Dan sekali lagi saya mengingatkan untuk teman-teman sekalian mengisi link absensi agar bisa mendapatkan e-sertifikat. Dan gimana nih teman-teman? Sesi Kaizen Talk kita pada malam hari ini seru banget, banyak banget insight-insight yang kita dapat dan pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman berikan. Dan jika teman-teman tertarik, teman-teman boleh nih mengajak kita untuk bisa berkolaborasi bersama seperti kegiatan kita pada malam hari ini. Teman-teman bisa menghubungi admin Kaizen Room atau bisa men-DM Instagram Kaizen Room di @kaizenroom, karena kami berharap kita bisa memberikan dampak seluas-luasnya bagi masyarakat. Baik, untuk mengakhiri acara kita pada malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman sekalian untuk on kamera, karena kita sudah berada di sesi dokumentasi untuk kita berfoto bersama narasumber, dan teman-teman sekalian dimohon untuk dinyalakan kameranya. Oke, udah banyak nih yang nyalain kamera. Oke, adakah lagi yang ingin menyalakan kamera? Oke, kita akan berfoto sebanyak 3 kali ya dalam hitungan ketiga. Apa tim panitia sudah siap? Oke, baik. Teman-teman siap? Oke. Oke, kita foto pertama. 1, 2, 3. Oke, foto berikutnya apakah ada gaya nih, mau samaan? Atau dari Kak Rizky? Oke, mantap. Oke, 1, 2, 3. Oke, foto terakhir. Sarang ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak teman-teman semuanya. Dan boleh nih ya, di-upload di media sosial teman-teman sekalian. Untuk kegiatan kita pada malam hari ini, jangan lupa di-tag Instagram Kaizen Room di @kaizenroom, serta Instagramnya Kak Rizky. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih juga kepada Kak Rizky yang sudah menyempatkan Oke, sepertinya Kak Alia ada trouble ya teman-teman, ada kendala sinyal, tapi nggak apa-apa. Jadi saya bantu untuk melanjutkan
closure-nya. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga harinya menyenangkan. Teman-teman jangan lupa untuk selalu update informasi di Instagram Kaizen Room dan juga sosial media Kaizen Room lainnya, di grup juga ya, biar kalau ada kelas-kelas terbaru lainnya, kita bisa bahas-bahas bareng lagi. Oke teman-teman, terima kasih. Jangan lupa juga kalau masih ada pertanyaan, boleh DM ya, mohon maaf sekali karena waktunya nggak cukup, jadi nggak semua pertanyaan bisa terjawab. Saya masih mau banget buat sharing dengan teman-teman dengan pengalaman kita semua. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di Kaizen Talk berikutnya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat weekend. Selamat untuk hari Jumat, teman-teman. Terima kasih. Sampai jumpa.